أعيننا ومقتدانا ومصطفانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج القاطعة والبراهين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم اللقاء والدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul bersama memperingati daripada hari Ashura dengan membaca doa, zikir, tasbih, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dalam hari ini adalah sebuah hari yang memang mulia dari satu sisi dan memang ada sejarah kelam di dalamnya, tapi kita sebagai umat dan manusia yang layak untuk maju dan membangun daripada jiwa kita, maka sudah sepantasnya dan seyogyanya bagi diri kita untuk lebih menjadi seseorang yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata seperti yang diajarkan oleh Allah, wa idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ingin mentilik sedikit supaya terbuka daripada pikiran kita. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya di antara diri kita tentang manhaj salaf Sadatuna Alawi Alawi yang biasa kita laksanakan pada sore hari ini, atau bahkan di Hadramaut kita itu masih memperingati yang namanya Ashura. Kalau di Hadramaut kita membaca ba'dal maghrib fadail daripada Ashura, dari mulai kisah-kisah yang sering kita dengar dari zaman Nabi Adam sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Timbul pertanyaan bagi sebagian orang, kenapa kok kita itu tidak seperti golongan yang lain yang meratapi atau menangisi, ya, atau bersedihan berlebihan terhadap apa yang terjadi dari sejarah kelam yang ada kepada umat Nabi besar Muhammad SAW, dan khususnya tertimpa kepada cucu Nabi besar Muhammad SAW, Sayyiduna al-Imam Al-Husain Ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma wa karramallahu wajhahuma, amin ya rabbal alamin. Di mana Sayyidina Husain, beliau itu pada saat ketika Sayyidina Hasan sudah melepaskan yang namanya khilafah, kemudian beliau wafat, Sayyidina Husain keseharian daripada beliau itu adalah mengajar di Al-Haram, tidak ikut-ikutan dengan yang namanya pertikaian, tidak ikut-ikutan dengan yang namanya jabatan yang sering sekali pada saat itu dipertentangkan oleh mereka. Sampai Sayyidina Husain di dalam kesehariannya tersebut mengajar di Al-Haram, tapi dalam suatu saat beliau tiba-tiba ingin untuk menjawab daripada panggilan banyak daripada pengikut yang dikatakan mereka adalah pecinta atas dasar mereka itu tiap hari berasal dari Irak datang yang namanya surat, kurang lebih dalam satu hari 500 surat datang kepada beliau. Kemudian 10.000 daripada orang yang siap untuk membaiat daripada beliau untuk menjadikan beliau adalah seorang khalifah pada saat itu. Tiap hari 500, tiap hari 500, kami orang-orang Irak siap untuk membaiat daripada dirimu. Kalau di Mekah tidak ada yang baiat beliau, bahkan para sahabat Nabi nggak ada yang baiat yang ada pada saat itu, bahkan para ulama-ulama nggak ada yang baiat karena Sayyidina Husain sibuk untuk mengajar pada saat itu. Sampai akhirnya Sayyidina Husain dipantau, ya, dipantau oleh pemerintah, dipersulit, kemudian banyak sekali akses beliau, bahkan
Itulah yang terjadi kepada ahlu baiti Rasulullah. Sampai sekarang pun kita lihat para ulama-ulama yang ada di Al-Haramain, mereka tidak mampu untuk mengajar karena mereka dipantau oleh pemerintah. Dan itu terjadi kepada Sayyidina Husain ibn Ali. Dengan 500 surat yang ada, akhirnya beliau pun keluar dengan seluruh daripada keluarganya. Beliau keluar dan akhirnya para sahabat mereka itu melarang daripada beliau, jangan keluar. Sampai di antara daripada sahabat yang sangat mendesak beliau untuk tidak keluar menuju daripada Irak, walaupun ada 500 surat tiap harinya dan 10.000 yang membaiat. Tidak mau keluar. Sayyidina Husain dilarang keluar oleh Sayyidina Ibn Abbas sampai beliau ditarik-tarik. Dan Sayyidina Ibn Abbas berkata, kalau bisa aku menarik dirimu dengan menarik jubahmu, aku akan tarik hal itu. Tapi jawaban daripada Sayyidina Husain, setelah beliau terdesak begitu luar biasa, mengajar saja beliau tidak bisa. Akhirnya beliau berkata, wahai Ibn Abbas, engkau adalah guruku, salah satu di antara guruku, dan aku pernah dengar daripada firman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Rasulullah SAW yang berkata, innal haram yustahallu birajulin wa fi riwayatin bikabshin. Akan datang nanti sebuah kejadian yang namanya al-haram ini akan terjadi pertumpahan darah dengan seorang laki-laki. Dalam sebuah periwayatan, dengan keluarga. Dan aku, kata Sayyidina Husain, aku lebih baik mati di luar haram walaupun satu jengkal daripada aku mati di dalam haram dengan pertumpahan darah yang terjadi. Dan Rasulullah pernah berkata hal itu, dan aku mendengar dari dirimu hadis tersebut. Beliau berkata kepada Sayyidina Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Sayyidina Husain pun keluar. Setelah dilarang, ya, semua para sahabat itu, kalau Sayyidina Husain berangkat, semuanya itu berkata, karena mereka tahu, Rasulullah tahu, para sahabat tahu bahwa beliau akan terbunuh dalam keadaan syahid. Semuanya mengucapkan selamat tinggal dengan berkata, rahimakallahu ya syahid. Ini akhirnya berjalanlah. Dan apa yang terjadi dengan kejadian yang terjadi di peristiwa Karbala tersebut. Terjadi sebuah fenomena yang luar biasa sampai sekarang. Akan tetapi bagaimana cara kita menyikapi daripada ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ahlu baiti Rasulullah, mereka mempunyai sikap yang sama seperti anak Sayyidina Husain. Mereka tidak cari siapa pembunuhnya, apalagi kita. Sudah ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, orang yang mau kita cari sudah mati semuanya. Ngapain kita menangisi daripada hal tersebut? Sayyidina Ali Zainal Abidin memaafkan daripada mereka. Tidak akan membuat daripada Sayyidina Husain di dalam kuburnya tersebut merasa tersiksa dengan tangisan kita, karena Rasulullah SAW berkata di dalam sebuah hadis, yu'adzab, orang yang berada di dalam kubur, yu'adzabu ahlul kubri bibukai ahli. Orang yang ada dalam kubur itu merasa tersakiti kalau ada keluarganya yang menangis, apalagi sampai sobek-sobek dan berbagai macam. Sayyidina Ali Zainal Abidin menjauhi daripada hal tersebut. Tidak ikut yang namanya pertikaian, tidak ikut yang namanya khilafah, lepas semuanya itu, semuanya dilepas. Beliau hidup dalam satu manhaj yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Manhaj yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Apa? Manhajul ilm. Manhaj ilmu. Nahnu ma'asyiral anbiya la nuwarrith dinaran wala dirhaman walakin warrathna al-ilm. Kami para nabi itu tidak mewariskan yang namanya pedang, tidak mewariskan yang namanya pertikaian, tidak mewariskan yang namanya jabatan, tidak mewariskan daripada kekuasaan. Yang kami wariskan para nabi adalah ilmu, dan kami akan ambil itu warisan sebesar-besarnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin sampai beliau dihormati oleh seluruh yang ada di haram. Kisah yang luar biasa terjadi kepada beliau sampai beliau itu adalah menjadi sebuah manhaj dan dijuluki Zainal Abidin karena beliau dalam satu hari bisa sholat dengan 1000 rakaat. Manhaj ini berjalan diikuti oleh mereka sampai kepada anaknya Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Ali Zainal Abidin punya 2 anak. Yang pertama Sayyidina Zaid bin Ali. Zaid bin Ali, ada pengikut-pengikut daripada beliau mengajak Sayyidina Zaid bin Ali untuk masuk di dalam peperangan, masuk ke dalam
jabatan, masuk ke dalam kepresidenan dan khilafah, dan terus diajak ini Zainal. Sampai akhirnya timbul dua golongan. Satu golongan terkenal dengan golongan Rafidhah. Golongan Rafidhah ini berkata kepada Sayyidina Zaid bin Ali, kami akan membaiat kamu dengan syarat kamu harus melaknat Abu Bakar wa Umar. Kata Sayyidina Zaid bin Ali, tidak mau. Tidak ada keluarga Nabi mencela daripada para sahabat Nabi. Kami tolak kalian. Ditolak. Namanya Rafidhah. Rafidhah itu adalah golongan yang ditolak oleh Sayyidina Zaid bin Ali. Dan satu golongan lagi masih masuk ke dalam dunia politik, masuk dalam dunia khilafah, dan itu yang terjadi di Yaman. Terkenal dengan sebuah ajaran yang terkenal Zaidiyah. Sampai sekarang. Tapi di dalam manhaj ini tidak pernah berhasil karena tiap saat selalu menentang yang namanya negara. Sampai sekarang pun mereka pun diperangi oleh orang-orang yang ada di luar. Mereka tidak bisa hidup bebas, tidak bisa beribadah dengan bebas, tidak bisa melakukan aktivitas ilmu dengan bebas. Mereka diperangi. Atau terkenal dengan sekarang orang-orang yang mengatakan mereka adalah Huthiyin, mereka itu adalah bermadhab Zaidiyah. Dan salah satu di antara daripada kaidah di dalam madhab adalah menentang daripada mereka orang-orang yang ada di pemerintahan selagi tidak diperintah oleh Ahlul Bait. Tinggal yang selamat satu, Sayyidina Muhammad al-Baqir. Selamat dari semuanya. Masuk di dalam ilmu. Masuk di dalam keilmuan. Masuk ke dalam ilmu, mengajarkan ilmu, sampai terkenal beliau, sampai murid-murid daripada beliau, sampai lahirlah daripada seorang anak bernama Ja'far as-Shadiq yang menjauhi daripada dunia ini. Jauh daripada dunia pertikaian ini, jauh. Lahirlah para imam madhab. Dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Itu adalah salah satu di antara 1000 kebaikan yang dimiliki oleh Imam Ja'far as-Shadiq ibn Muhammad al-Baqir. Jadi semuanya itu adalah kembalinya kepada Ahlu Baiti Rasulullah. Kemudian Sayyidina Ja'far as-Shadiq punya 3 anak. Yang pertama adalah Musa al-Kadhib, yang kedua adalah Ismail, yang ketiga adalah Sayyidina Ali al-Uraidi. Sayyidina Musa al-Kadhib masuk dalam dunia politik, masuk dalam dunia pertikaian. Dari mulai Sayyidina Musa al-Kadhib ini lahirlah sebuah madhab yang terkadang sering kita dengar, Itsna Asyariyah Ja'fariyah. Lahir dari sini, tapi ini madhab sampai sekarang pun kita mendengarnya aja sekilas-sekilas. Kita cari bukunya pun kita nggak akan dapatkan secara sempurna. Madhab ini bahkan di pertikaian jauh daripada ketenangan hidup daripada manusia. Dan mutanaqidhat, pertentangan dari mulai furu' sampai usul di dalam Itsna Asyariyah Ja'fariyah. Satu lagi Ismail. Ismail juga punya, terkenal dengan golongan Garamitah Ismailiyah. Garamitah sebuah fitnah yang pernah terjadi pada zaman Zainal Muhajir, di mana pada saat itu sampai Hajar Aswad itu hilang pada zaman Garamitah, dan itu semuanya adalah kembalinya kepada Sayyidina Ismail, dinisbatkan kepada beliau. Pertikaian isinya berebut antara satu dengan tinggal Sayyidina Ali al-Uraidi yang jauh daripada hal ini. Hidup di dalam ilmu, hidup di dalam mengajar, hidup di dalam memberikan manfaat. Jauh yang namanya pertikaian. Madrasah inilah yang dianut oleh mereka para sahadatuna al-Abi Alawi yang ada di Hadramaut. Dari mulai Sayyidina Ali al-Uraidi turun kepada Sayyidina Muhammad, dari Sayyidina Muhammad turun kepada Sayyidina Ahmad al-Nagib, turun kepada Sayyidina al-Muhajir, sampai kepada madrasah Hadramaut. Dan madrasah ini adalah madrasah yang paling selamat. Siapa yang mengatakan madrasah Hadramaut itu tidak bersambung kepada Ahlu Baiti Rasulullah? Ini bersambung sanad an sanad, Habib an Habib, Sayyid an Sayyid, Syarif an Syarif, sampai daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda buka yang menisbatkan kepada Ahlu Baiti Rasulullah daripada madhab mereka, tanya daripada sanadnya apakah sampai satu persatu dari satu orang, dari Habib, dari Syarif, dari Sayyid sampai kepada Nabi, silsilah Ahlu Bait mereka dapatkan hal itu? Tidak. Jangan Anda kita itu dibodohi. Mereka tidak punya sanad. Saya kalau mau menyebutkan sanad saya sampai Rasulullah, dan itu semuanya dari Sayyid an Sayyid an Sayyid an Sayyid an Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Saya akan sebutkan sanad saya dari Habib Salim sampai terus kepada Al-Habib Abdul Qadir, sampai kepada Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yas, sampai ila Rasulillah, dan semuanya adalah ahlu baiti Rasulillah. Ada yang melebihi daripada sanad yang lebih hebat daripada ini, sehingga kita mau ngambil daripada sanad orang lain yang tidak tahu kepastiannya. Ikhwani rahimakumullah, kita sudah hidup di zaman di mana kita saling menghina antara satu dengan yang lain, saling memojokkan antara satu yang lain. Yang membunuh Zainal Husain dua daripada golongan, muhibbun khadilun wa mubghidun mufrid. Zainal Husain keluar, siapa yang bunuh? Yang ngundang Zainal Husain itu yang bunuh. Yang membunuh Zainal Husain di Karbala itu yang membunuh. Siapa yang mengundang? Mereka, orang-orang yang ada di Irak yang tiap hari selalu ngirim 500 surat kepada Zainal Husain. Dan itulah orang-orang yang meratapi daripada wafatnya Zainal Husain dengan hal yang seperti itu. Makanya saya begitu heran, kenapa manhaj Hadramut Asyura mereka peringati, tapi mereka peringati dengan membaca daripada fadail. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah, seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Alawi, bahwa ketika beliau itu membaca daripada Masyra'ir Rawi di dalam manaqib Sadatuna Alawi Alawi, ketika sampai daripada pembahasan Zainal Husain, beliau mengatakan ukfuz, lewati daripada hal ini, jadikan hati kita selamat. Suatu saat Anda akan membacanya ketika hati Anda sudah terbuka daripada hal ini. Ikhwani rahimakumullah, jangan pernah ragu, para habaib sanad mereka adalah sanad ahlu baiti Rasulullah. Jangan pernah Anda dibohongi, madhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah, itu adalah sebatas daripada catatan keresmian saja. Tapi dari sanad mereka adalah bersambung dari abun an abin ila Rasulillah bisanadin muttasilah ila ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka daripada hati kita, menjauhkan kita dari akidah-akidah yang tidak bersambung dengan daripada ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan kita dari akidah-akidah yang membenci daripada Rasulullah dan ahlu baiti Rasulullah, membenci daripada sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah, innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir, wallahu a'lam.